Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Selasa 14 November 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada kitab Roma pasal yang 10. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan bacaan hari ini, mari kita akan berdoa. Tuhan Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon berkat pimpinan Tuhan untuk kami dapat mengerti, memahami firman-Mu. Berkenan Engkau juga memampukan untuk kami menggenapi firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan hari ini Roma pasal yang 10 menjadi bahan perenungan kita dari mulai ayat 4 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah yang akan naik ke sorga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat padamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran pada hakikatnya merupakan suatu nilai yang senantiasa dicari oleh setiap manusia di dalam kehidupannya. Ada orang yang mengejar kebenaran namun tidak menemukannya. Ada juga yang tidak mengejarnya tetapi menemukannya. Bahkan manusia tidak mampu menemukan kebenaran yang sejati dan kekal. Paulus mengakui bahwa kebenaran bukan diperoleh karena usaha manusia, melainkan diperoleh melalui Yesus Kristus. Ayat yang keempat mengatakan demikian. Paulus tidak menolak pandangan Musa tentang kebenaran berdasarkan hukum Taurat. Dia tidak menolaknya. Apa yang dikatakan dari hukum Taurat? Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Ayat yang kelima. Demikian juga Rasul Paulus mengakui kebenaran iman yang membenarkan manusia adalah iman di dalam Yesus Kristus. Dengan mengutip Ulangan pasal 30 ayat 12 sampai yang ke-14, Rasul Paulus menasehati orang-orang Kristen Yahudi di Roma bahwa kebenaran telah dekat dengan manusia. Mereka tidak perlu berusaha untuk mendapatkannya. Paulus mengatakan
Bukan usaha manusia yang membawa Kristus masuk ke dalam dunia dan membangkitkannya dari antara orang mati. Semua sudah dilakukan bagi manusia. Tuhan Allah lah yang mengerjakan semuanya itu. Bagi Rasul Paulus, jarak kebenaran dan manusia hanya sejauh mulut dan hati. Cukup melakukan 3 hal. Yang pertama, mengakui dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, percaya di dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Yang kedua, serta yang ketiga, menyerukan nama Yesus. Itulah yang membuat kita bisa mendapatkan pembenaran. Dan tentunya pengakuan itu disertai dengan perbuatan yang sesuai dengan pengakuan kita. Kebenaran dekat dengan mulut dan hati kita. Artinya kita mengaku, kita menerima, kita memanggil. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, Tuhan telah menyediakan jalan keselamatan. Jelas dikatakan, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kuncinya adalah iman percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Paulus sangat memahami, masih banyak orang yang belum mengaku, belum menerima, juga memanggil Yesus sebagai Tuhan. Kebenaran itu harus diberitakan. Diberitakan kepada semua orang atau semua manusia, supaya semua orang boleh mendengar panggilan Tuhan dan semua orang pun boleh diselamatkan oleh karena kasih Kristus. Juga dengan demikian, banyak orang dari segala tempat, bahkan di segala bangsa, suku bangsa, boleh diselamatkan oleh karena iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengandalkan Yesus saja. Tanpa usaha apapun, kita telah diselamatkan oleh Tuhan dalam anugerahnya melalui Yesus Kristus. Mari kita bersyukur dan berkomitmen untuk menyatakan kesediaan diri kita menjadi alat yang memberitakan kebenaran dalam nama Yesus Kristus. Kita dapat memulainya dari lingkungan keluarga, dari lingkungan tempat kita tinggal, juga tempat di mana kita kerja atau tempat usaha kita, dan berbagai macam tempat yang Tuhan izinkan untuk kita berada di tempat tersebut. Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan telah mengajarkan kepada kita, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksi Kristus. Dan biarlah itu boleh terjadi dalam kehidupan kita, karena menjadi saksi Kristus, kita menggenapi firman Tuhan. Kiranya firman ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami mau menjadi saksi Kristus, memberitakan dengan penuh keberanian bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia yang berdosa, menyediakan pengampunan dan keselamatan bagi manusia. Kiranya banyak orang yang boleh mendengar dan mereka pun boleh turut diselamatkan karena iman percaya kepada Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, inilah diri kami sedia menjadi pelaku firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.